warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Masih semangat ya? Gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, baik ya semuanya. Alhamdulillah. Jaga terus kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Jadi tetap jaga protokol kesehatan. Kalau kemana-mana tetap pakai masker, tetap jaga jarak, dan selalu cuci tangan ya. Walaupun masih ada ya kita bisa, tapi harus tetap jaga kesehatan. Dan alhamdulillah hari ini kita ketemu pada pembelajaran daring pada hari ini. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu supaya lebih berkah. Silahkan Ketua Kelas Puja untuk memimpin pembacaan doa. Silahkan Puja. Baiklah, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan berdoa kita hari ini menjadi berkah. Ini siapa nih ya? Oke, kita mulai dengan membaca surat pendek. Hari ini kita baca surat Al-Ikhlas. Baca ya? Apa ya? Kita baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ayo, buka dulu mikrofonnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yakul ahad. Sadaqallahul azim. Semoga dengan semoga Tuhan semakin memberkahi kegiatan kita pada hari ini. Oke. Semuanya sudah, siapa yang tidak hadir hari ini ya? Ini ada Dila sakit ya. Semoga kita doakan semoga cepat sembuh. Yang lainnya alhamdulillah hadir pada hari ini. Terima kasih sudah hadir. Jadi kalau memang sakit ya sampaikan saja sakit, tidak hadir, tidak apa-apa, istirahat saja seperti itu ya. Oke, pada kegiatan hari ini sebelumnya kita sudah belajar tentang rempah ya. Kita sudah belajar tentang rempah, kemudian kita sudah praktek juga. Kemarin kita praktek membuat jahe instan. Nah, hari ini kita belajar di KD yang kedua, yaitu bahan penyegar. Ibu izin share screen ya. Apakah sudah nampak? Sudah, Bu. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita belajar tentang pengolahan hasil perkebunan kopi, teh, coklat, dan tembakau. Ini kita belajar tentang pengolahan hasil perkebunan kopi, teh, coklat, dan tembakau. Dan keempat ini termasuk ke dalam bahan penyegar ya.
Nah, indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai, yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan karakteristik bahan perkebunan bahan penyegar, kemudian menguraikan teknik produksi, bisa mengidentifikasi kebutuhan peralatan dalam pengolahan, kemudian mengurutkan proses pengolahan, menentukan kemasan, dan di kompetensi keterampilan, kalian dapat menerapkan pengolahan hasil perkebunan kopi, coklat, teh, dan tembakau, kemudian mampu memproduksi dan mampu menganalisis hasil analisis dari produk yang dihasilkan. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, yaitu melalui proses menyimak tayangan slide presentasi yang sekarang ini ya, kalian ini dapat menjelaskan karakteristik bahan hasil perkebunan kopi, coklat, teh, dan tembakau dengan percaya diri. Kemudian melalui diskusi, mampu mengurutkan prinsip dan alur proses pengolahan. Kemudian melalui kegiatan berdiskusi dan mencari informasi, dapat mengidentifikasi kebutuhan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan. Kemudian melalui kegiatan diskusi dan mencari informasi, peserta didik mampu menganalisis kemasan yang tepat pada produk pengolahan kopi, coklat, teh, dan tembakau. Kemudian melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu mengolah kopi menjadi suatu produk. Kemudian melalui kegiatan praktikum, peserta didik mampu mengemas produk olahan kopi dengan tepat. Itu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang kopi, teh, coklat, tembakau ya. Mungkin semuanya sudah kenal. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama ada pengolahan kopi, pengolahan teh, pengolahan kakao, dan pengolahan tembakau. Nah, ini dia. Sebelum kita mulai. Jadi mengapa? Ya, kenapa makan coklat itu bisa menjadi pengusir galau yang ampuh? Pernah nggak kalian dengar seperti ini? Atau mungkin sekarang ya, bahwa coklat itu dianggap sebagai makanan, sebagai tanda kasih sayang, seperti itu. Kita memberikan hadiah kepada orang-orang terkasih, biasanya coklat. Kemudian kita makan coklat katanya bisa menghilangkan stres. Kira-kira penyebabnya kenapa? Ada nggak yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang berita ini? Ya, silakan, Puja. Setahu saya, Bu, coklat itu bisa membuat hormon kita menjadi lebih tenang dan rileks. Oke, terima kasih, Puja. Ya, betul ya. Jadi kalau kita mengkonsumsi coklat, ternyata di dalam coklat itu bisa menghasilkan hormon, namanya hormon serotonin dan hormon dopamin, yang di dalam tubuh itu dapat membuat suasana hati itu menjadi lebih baik. Jadi kalau lagi resah, lagi gelisah, itu bisa kita mengkonsumsi coklat. Gitu. Jadi kalau coklat ini makanya sering dianggap orang sebagai tanda kasih sayang gitu, karena sebagai bentuk agar orang-orang itu tetap hatinya itu tetap senang. Nah seperti itu. Makanya itu kenapa coklat itu disebut sebagai bahan penyegar, karena setelah kita makan coklat hati kita menjadi segar. Nah seperti itu ya. Nah jadi apa sebenarnya bahan penyegar? Mungkin udah tahu ya, tapi mungkin belum tahu pengertiannya. Jadi bahan penyegar itu semua bahan nabati yang dapat merangsang pemakainya, baik digunakan untuk merokok, menyiri, maupun dalam makanan atau minuman. Nah, mengapa disebut sebagai penyegar? Ada yang tahu? Kenapa itu disebut penyegar? Gimana, Cindy? Menurut saya, jika kita banyak mengonsumsi bahan tersebut bisa membuat badan kita menjadi rileks. Oke, jadi karena kalau kita mengkonsumsi yang namanya bahan penyegar membuat kita menjadi rileks. Oke, betul. Ya, jadi kenapa disebut bahan penyegar? Karena saat kita mengkonsumsinya itu dapat merangsang respon saraf untuk lebih aktif sehingga menghasilkan efek menyegarkan dalam tubuh. Nah, seperti itu. Jadi di dalam bahan itu mengandung senyawa aktif yang bisa membuat tubuh kita itu menjadi segar, seperti itu.
Nah, ini contoh-contoh bahan penyegar. Ini ada apa ini? Kopi. Kopi. Nah, kemudian ini? Coklat. Coklat. Oke, kemudian ada? Teh. Kemudian ada? Tembakau. Ada tembakau. Oke, jadi ini contoh bahan penyegar. Masih ada yang lain ya, misalnya seperti cola. Mungkin kamu pernah dengar cola atau Coca-Cola biasanya ya. Nah, Coca-Cola itu menggunakan buah yang namanya buah kola. Jadi buah kola itu juga termasuk ke dalam bahan penyegar. Next, nah ini contoh-contoh produk dari pengolahan bahan penyegar. Ada coklat. Coklat itu bisa dalam bentuk pasta, bisa juga dalam bentuk bubuk. Kemudian dalam bentuk batangan. Kemudian ada teh. Teh itu ada macam-macam. Dari satu daun teh bisa menghasilkan beberapa produk. Ada teh hitam, teh hijau, teh putih. Kemudian ada kopi. Kopi itu bisa jadi bubuk kopi atau minuman-minuman yang berbahan dasar kopi. Kemudian kita lanjut ke pengolahan kopi. Sudah pernah ya lihat pohon kopi atau biji kopinya sudah pernah lihat? Sudah, Bu. Ya. Iya, ini contoh dari biji kopi. Jadi biji kopi itu terdiri dari 3 lapisan. Yang ada kulit luar yang berwarna hijau atau mungkin kuning atau merah. Kemudian ada daging buahnya. Dan yang kita manfaatkan itu adalah bijinya. Nah, kemudian, nah ini biji kopi. Ini ada 3 jenis. Nah, ini contoh kopi. Jadi, kopi itu ada beraneka ragam, tapi yang sering kita pelajari itu ada 3, ada Arabica, Robusta, kemudian ada Liberica. Dan yang paling sering untuk diolah itu adalah yang jenis Arabica dengan jenis Robusta. Ya. Kemudian pengolahan kopi. Pengolahan kopi itu bisa menjadi 2 kelompok, ada pengolahan primer dan pengolahan sekunder. Kalau namanya primer itu biasanya dari bahan dasar, bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Artinya belum bisa dikonsumsi. Kalau pengolahan sekunder itu adalah pengolahan dari yang setengah jadi tadi menjadi bahan yang jadi atau siap untuk dikonsumsi. Nah, kalau cara yang primer itu misalnya pengolahan dari biji kopi waktu baru panen menjadi biji kopi kering. Nah, itu pengolahan primer. Kalau pengolahan sekunder itu dari biji kopi kering kita ubah menjadi atau kita olah menjadi kopi bubuk. Nah, itu. Jadi pengolahan primer itu ada 2 cara. Yang pertama itu adalah pengolahan basah. Pengolahan basah ini biasanya dilakukan pada perusahaan besar untuk kopi jenis Arabica. Karena prosesnya itu lebih panjang dibandingkan dengan pengolahan kering. Sehingga kalau kopi Arabica itu kan dihargai lebih mahal. Sehingga tidak rugi kalau dia menggunakan pengolahan basah. Proses pengolahan basah yang pertama itu panen. Jadi panen dari kebun biji kopi, kemudian disortasi. Sortasi biji antara yang merah, yang kuning, yang hijau, kemudian biji yang rusak, biji yang terkena hama, dan kita pakai itu biji yang seragam, biji yang baik saja. Setelah itu baru dilakukan pengupasan kulit buah. Setelah dikupas kemudian difermentasi. Fermentasi itu dilakukan direndam di dalam bak. Ya, fungsinya untuk apa? Untuk menghilangkan lendir yang ada di biji kopi. Nah, setelah direndam atau difermentasi ini, kemudian dilakukan pencucian. Setelah dicuci, kemudian dilakukan pengeringan. Nah, setelah dilakukan pengeringan, kemudian dilakukan pengupasan kulit tanduk dan kulit ari. Di mana kulit tanduk? Jadi kalau kulit biji tadi kan yang warna merah. Nah, kemudian bijinya itu kan masih dilapisi oleh kulit. Nah, itu yang disebut dengan kulit tanduk atau kulit ari. Itu yang harus dibuang juga. Setelah itu dilakukan sortasi. Sortasi memilih mungkin ada yang pecah seperti itu ya. Ada yang ukurannya tidak seragam.
Nah, setelah disortasi baru dilakukan pengemasan dan penyimpanan. Sementara kalau pengolahan kering, yang pertama ini panen. Setelah panen dilakukan sortasi. Setelah sortasi ini langsung dikeringkan tanpa adanya proses pengupasan kulit, kemudian tanpa proses fermentasi. Setelah dikeringkan, kemudian baru dilakukan pengupasan. Setelah pengupasan baru dilakukan sortasi, dan yang terakhir itu adalah pengemasan dan penyimpanan. Jadi kalau dilihat dari skema ini, pengolahan kering itu lebih simpel ya. Biasanya dilakukan orang secara tradisional. Tapi untuk menghasilkan cita rasa yang lebih baik, biasanya menggunakan pengolah basah. Tapi pengolah basah itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar. Kalau kita mungkin secara tradisional biasanya dengan menggunakan pengolah kering, ya, secara kering. Kemudian lanjut, tadi pengolahan primer. Jadi pengolahan primer itu yang menghasilkan bahan setengah jadi, ya. Kemudian pengolahan sekunder. Nah, setelah tadi sudah kita dapatkan biji kopi kering, kita olah lagi menjadi kopi bubuk. Nah, dari biji kopi menjadi kopi bubuk itu yang disebut dengan pengolahan sekunder. Yang pertama itu ada penyangraian. Tahu penyangraian ya? Tahu penyangraian? Tahu, Bu. Tahu ya. Jadi proses tanpa menggunakan minyak. Nah, di proses penyangraian inilah nanti akan terbentuk warna, rasa, dan aroma dari kopi. Kan kopi itu memiliki aroma yang khas gitu ya. Kemudian warnanya hitam. Ada juga yang hitamnya hitam pekat, ada juga yang hitamnya agak ke hitam gitu. Nah, ini karena adanya proses penyangraian. Setelah disangrai, sebelum dilakukan penggilingan atau pembubukan, didinginkan terlebih dahulu. Setelah itu dibubuk atau digiling, setelah itu baru dilakukan pengemasan. Mungkin kalau kita buatnya secara tradisional di rumah gitu ya, setelah pembubukan ini kita ayak gitu ya, supaya dapat ukuran yang seragam. Tapi kalau di pabrik itu pembubukannya itu kan sudah melalui proses pengayakan langsung gitu. Kemudian ukurannya juga sudah seragam, jadi tidak perlu diayak lagi. Nah, ini pengolahan kopi. Ini contoh-contoh alatnya, ada alat pengupas biji, kemudian alat pengeringnya, kemudian ada alat sangrainya, kemudian ada gilingan kopinya, kemudian ini adalah untuk pengemasan. Yang kedua itu ada teh. Teh itu adalah daun yang berasal dari daun teh. Kemudian di dalam teh itu mengandung tanin, kafein, pektin, protein, kemudian ada juga polifenol. Nah, di dalam teh itu ada senyawa yang namanya katekin. Nah, katekin inilah yang akan menentukan warna, rasa, dan aroma dari daun teh. Kemudian mutu teh itu salah satunya ditentukan oleh pucuk daun yang kita ambil untuk pengolahan teh. Biasanya sudah pernah lihat orang ini ya panen teh, ngambil daun teh? Sudah pernah belum? Belum, Bu. Belum, Bu? Belum, Bu. Di TV udah pernah? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi biasanya yang diambil kan pucuknya saja gitu, hanya pucuknya saja. Nah, biasanya diambil seperti ini. Kuncupnya, kemudian 2 daun di bawah kuncup. Itu adalah daun yang terbaik. Nah, ini jenis ranting teh yang biasa digunakan untuk pengolahan teh, ada namanya ranting peko. Ranting peko ini adalah ranting yang masih memiliki kuncup. Kalau ranting burung, ini ranting muda, tapi dia sudah tidak memiliki kuncup. Atau kuncupnya itu sudah tidak aktif. Nah, pengolahan teh, berdasarkan pengolahan pasca panen itu ada 4. Ada teh hijau, teh hitam, teh oolong, kemudian ada teh putih. Nanti ini akan kita diskusikan ya, kemarin sudah Ibu sampaikan. Nah, teh hijau ini jadi warnanya seperti ini hasil produknya. Kalau teh hitam dia lebih pekat. Teh oolong ini warnanya mungkin masih di bawah dari teh hitam. Nah, kalau teh putih ini warnanya
menuju putih gitu ya, putih gitu warna tehnya. Nah, ini prosesnya berbeda-beda, produknya bahan bakunya sama, berasal dari daun teh. Kalau teh putih ini adalah pengolahannya lebih singkat dibandingkan lain. Jadi teh putih ini berasal dari teh termuda, paling pucuk gitu ya, yang belum sepenuhnya itu mekar daunnya. Jadi putihnya itu berasal, kalau daun muda teh itu masih ada kayak serabut-serabut putihnya, jadi putihnya itu berasal dari itu gitu, makanya dia masih berwarna putih. Jadi kalau teh putih setelah dipetik kemudian dilakukan pelayuan, setelah pelayuan ini langsung dilakukan pengeringan. Nah, kalau teh hijau setelah dilakukan pemetikan itu dilayukan, setelah itu digulung, penggulungan ini bisa manual dengan tangan, bisa juga dengan mesin. Setelah itu baru dilakukan pengeringan. Kalau olong setelah dilayukan, digulung, kemudian dilakukan fermentasi, tapi fermentasinya hanya fermentasi sebagian. Kemudian setelah itu baru dikeringkan. Kemudian ada proses yang terakhir itu teh hitam. Teh hitam ini prosesnya lebih panjang, lebih lama. Setelah dilayukan, kemudian digiling atau penggulungan. Setelah itu dilakukan fermentasi. Fermentasinya itu fermentasi sempurna. Setelah itu baru dilakukan pengeringan. Nah, ini contohnya. Ini adalah proses pelayuan, kemudian digulung. Nah, ini gulungnya secara manual. Kemudian fermentasi. Jadi jangan dianggap fermentasinya itu menggunakan bakteri atau menggunakan ragi, bukan ya. Tapi fermentasinya itu dibiarkan terbuka, nanti teh itu akan bereaksi dengan oksigen yang ada di dalam udara. Kemudian dilakukan pengeringan. Kemudian coklat. Pernah kamu dengar kakao dengan kokoa? Belum. Ada mungkin menyebutnya ada coklat, ada kakao, ada kokoa, apa lagi? Pernah nggak dengar? Dengarnya pernah, Bu. Pernah ya. Nah, jadi bedanya apakah? Jadi kalau kakao itu merujuk kepada tanamannya, tanaman sebelum dilakukan pengolahan. Jadi tanaman kakao seperti itu. Kalau kokoa itu adalah produk dari pengolahan kakao gitu. Jadi ini kakao, kalau kokoa itu merujuk pada penyebutan coklat yang telah melalui proses fermentasi dan pengolahan. Jadi kalau biji kakao itu biji kakao yang berasal dari tanaman kakao. Nah, ini pernah lihat ini? Atau pernah? Pernah, Bu. Biji lendir-lendirnya itu? Oh ya. Jadi kalau mungkin udah pernah lihat ya sebenarnya, oh rupanya ada beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin agak loncong panjang warnanya kuning, ada yang bulat seperti ini, kemudian ada juga yang warnanya keunguan. Jadi ini sama-sama kakao ya, tapi dengan varietas yang berbeda. Ada yang kuning agak panjang ini Criollo, kemudian Forastero, kemudian ada Trinitario gitu. Kemudian pengolahan kakao, jadi pengolahan kakao sama seperti kopi bisa diolah secara primer. Primer itu berarti dari buahnya menjadi biji kakao kering. Setelah itu baru diolah secara sekunder dari biji kakao kering, kemudian kita olah menjadi bubuk coklat atau pasta coklat. Nah, ini pengolahan primer. Sudah pernah lihat proses pengolahan coklat? Belum pernah, Bu. Nah, ini prosesnya. Setelah panen, kemudian disortasi. Disortasi artinya kita pilih mana tahu ada buah yang mungkin kurang masak. Karena kalau buah masak dengan yang tidak masak itu akan mempengaruhi kualitas biji kakaonya. Kemudian ada yang dilakukan penyimpanan. Jadi di kebun itu ditumpuk dulu sampai kurang lebih 1 minggu. Jadi tidak langsung diolah. Fungsinya untuk apa? Untuk menseragamkan kematangan buahnya. Setelah disimpan, baru dilakukan pengupasan untuk diambil bijinya. Setelah itu dilakukan fermentasi. Fermentasi ini dilakukan dengan cara
diletakkan di bak kayu atau keranjang kayu gitu ya. Dilakukan bijinya itu dimasukkan dalam keranjang, kemudian dibiarkan kurang lebih selama 1 minggu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk menghasilkan warna, kemudian rasa, aroma khas dari coklat tadi atau dari kakao tadi. Kemudian untuk membentuk lapisan kulit dari biji kakao supaya dia lebih tebal, supaya dia lebih tahan terhadap hama dan penyakit. Setelah itu baru dilakukan penjemuran. Jadi penjemuran atau dilakukan dengan pengeringan mekanis. Bisa dengan penjemuran, berarti penjemuran ini dengan menggunakan sinar matahari atau dilakukan pengeringan mekanis. Setelah itu disortasi, baru disimpan. Jadi hanya yang dihasilkan hanya biji kakao keringnya. Kemudian ada pengolahan primer. Nah, ini salah ini ya. Oh ya nih, ini pengolahan primer. Jadi dari biji kakao, dari buah kakao hanya menjadi bijinya saja. Nah, ini pengolahan primer. Ini alat-alatnya, oke, kita next saja. Nah, ini pengolahan sekunder. Jadi kalau pengolahan sekunder, ini yang akan menghasilkan lemak kakaonya yang akan diolah menjadi produk berikutnya. Jadi ini dari biji kakao, kemudian disortir atau disortasi, kemudian disangrai. Ya, sama seperti kopi tadi, disangrai. Kemudian pemisahan kulit, karena di biji itu masih ada kulitnya, dilakukan pemisahan kulit, dihasilkan ada kulit biji, kemudian ada daging biji. Nah, daging biji ini yang akan diolah lebih lanjut. Kemudian dilakukan pemastaan. Pemastaan itu artinya digiling gitu ya. Setelah dilakukan pemastaan, akan didapatkan pasta coklat. Setelah didapatkan pasta coklat, kemudian dilakukan pengempaan. Pengempaan itu seperti dipres. Setelah dipres akan dihasilkan lemak kakao dan akan dihasilkan bungkil kakao. Nah, biasanya yang diolah lebih lanjut ini adalah yang lemak kakaonya. Nanti akan diolah dalam bentuk bubuk, misalnya dikeringkan, atau dalam bentuk pasta, atau bisa juga dalam bentuk batangan. Nah, ini tadi dari biji kopi menjadi ada coklat bubuk atau dalam bentuk pasta. Nah, tembakau, sudah pernah lihat pohon tembakau? Sudah, Bu. Mungkin ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, tembakau. Sudah, Bu. Nah, ini tembakau ini adalah produk pertanian yang biasanya dari genus nikotin. Jadi biasanya tembakau ini yang kita kenal mengandung nikotin gitu ya. Kemudian, nah ini pengolahan tembakau. Jadi tembakau itu yang kita ambil adalah daunnya. Kemudian disortasi, setelah disortasi kemudian daun itu digulung dan dilakukan pemeraman. Setelah itu dilakukan perajangan, setelah dirajang kemudian dilakukan pengeringan dengan penjemuran, kemudian dikemas. Nah ini ya. Nah, yang kalian tahu, produk tembakau ini biasanya digunakan untuk apa? Rokok, Bu. Rokok. Ada lagi yang lain? Selain Buat rokok, Bu. Tahunya kita untuk rokok ya? Oke. Iya, memang tembakau ini dikenal untuk merokok. Kenapa orang banyak merokok? Kira-kira kenapa? Jadi katanya kalau merokok itu menghilang stres gitu ya? Ya, Bu. Iya, makanya rokok itu termasuk bahan penyegar. Tapi kalau kita terlalu sering merokok terus, itu juga tidak baik untuk kesehatan. Karena ada kandungan nikotin yang bisa merusak paru-paru. Apakah produk tembakau ini hanya rokok? Apakah manfaatnya hanya rokok? Ternyata tidak. Nah, ini dia. Manfaat tembakau itu bisa meredakan sakit gigi, bisa meredakan sakit kepala. Bisa mengurangi bisa dibikin untuk tambahan dalam pembuatan pasta gigi, atau bisa juga untuk apabila digigit serangga atau digigit ular atau apa ya namanya, pokoknya yang berbisa, nah bisa digunakan tembakau. Oke, mungkin itu saja hari ini. Jadi kita bahas itu tentang teh, kopi, kemudian coklat, dan tembakau. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?
Tidak, Bu. Tidak, kalau tidak, kemarin kan sudah Ibu bagi kelompoknya ya, ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, Kelompok 2 dulu, Bu. yang akan kalian diskusikan itu adalah, kemarin kan sudah Ibu bilang, yang akan kamu diskusikan itu tentang teh ya. Iya, Bu. Nah ini, jadi ini Bu, izin stop share dulu. Oke, jadi yang akan kamu diskusikan adalah, tadi kan teh itu menghasilkan berapa produk? 4, Bu. Apa saja? Teh putih, teh hijau, 4, Bu. Kemudian teh oolong, Teh oolong, teh putih, hitam, teh hitam. ya, jadi ada teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan teh putih. Nah, padahal itu kan berasal dari satu bahan baku, yaitu daun teh. Jadi kemarin pertanyaannya itu adalah, apa faktor yang mempengaruhi kenapa produk yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda, warnanya berbeda, aromanya berbeda. Kemudian, dari keempat jenis teh itu, manakah yang memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi? Silakan didiskusikan menurut kelompok kamu, kemudian nanti dipaparkan di sini jawabannya apa. Seperti itu. Paham pertanyaannya? paham, Bu. Paham ya? Kemarin sudah dicari jawabannya belum? Sudah, Bu. Sudah, berarti bisa kita langsung paparkan ya. Kita mulai dari kelompok 1. Gimana? Kelompok 1, Enda, Vina kelompok 2 ya. Enda, ada Isrotun, kemudian ada Gita, Naswa. Siap mempresentasikan? Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang daun teh. Pada daun teh mengandung zat karakteristik yang dapat mempengaruhi mutu dari teh yang dihasilkan. Kandungan katein pada teh dapat mempengaruhi warna, rasa, dan aroma teh. Proses pengolahan pada daun teh dapat mempengaruhi jumlah katein pada produk teh yang dihasilkan. Jadi pada teh hitam melalui proses fermentasi sempurna. Kalau teh putih dan teh melalui fermentasi sehingga kandungan kateinnya lebih. Nah, Bu. Udah, apa lagi? Ada lagi? Presentasi dari kamu. Hah? Pengolahannya juga? Enda? Nah, Bu. Sudah? Jadi dari kelompok 1 Ibu bisa ambil kesimpulan katanya, jadi dalam daun teh itu mengandung katekin, seperti itu ya. Oke, ke kelompok 2 aja dulu, nanti baru Ibu simpulkan. Kelompok 2, siapa yang akan mempresentasikan? Sutri, Bu. Sutri, oke, silakan Sutri. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Faktor yang mempengaruhi mutu, warna, rasa, dan aroma pada teh, yaitu proses pengolahan pada daun teh dapat mempengaruhi jumlah katekin pada produk teh yang dihasilkan. Jadi pada teh hitam melalui proses fermentasi yang sempurna. Sedangkan teh oolong melalui fermentasi hanya sebagian. Dan hijau dan teh putih tidak melalui proses fermentasi. Sehingga kandungan katekinnya lebih tinggi dari
teh oolong, dan teh hitam. Itu Bu. Terima kasih Sutri Ningsih. Jadi dari kedua kelompok tadi sebenarnya sama ya, sama kesimpulan yang bisa Ibu ambil. Jadi dalam daun teh itu kan mengandung katekin. Katekin ini akan mempengaruhi warna, rasa, dan aroma dari daun teh. Nah, kalau daun teh itu kan kandungan katekinnya sama, tapi setelah melalui proses pengolahan, kandungan katekinnya itu bisa saja menurun. Nah, karena 4 produk teh tadi dengan proses pengolahan yang berbeda, jadi kalau teh putih itu hanya setelah dipetik, kemudian dilayukan, kemudian langsung dikeringkan. Kalau teh hijau, ya hanya setelah dipetik, dilayukan, digulung, kemudian dikeringkan. Tapi kalau teh oolong dengan teh hitam itu melalui proses fermentasi. Jadi dengan adanya proses fermentasi dapat mengurangi kandungan katekin yang ada di dalam teh. Seperti itu ya. Kemudian proses fermentasi itu juga mempengaruhi warna. Jadi semakin lama proses fermentasi, warna teh yang dihasilkan itu semakin pekat seperti itu. Jadi tehnya itu semakin, mungkin kalau teh merah atau teh hitam itu kan warnanya semakin pekat seperti itu ya. Jadi kandungan antioksidannya juga semakin berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau teh hitam dengan teh oolong karena dia melalui proses fermentasinya. Jadi kandungan antioksidannya itu lebih rendah dibandingkan dengan teh hitam dan teh hijau seperti itu. Kemudian Ibu izin share. Jadi ini adalah jurnal ya. Sudah nampak? Sudah, Bu. Nah, ini adalah jurnal penelitian yang judulnya itu adalah Telaah Kandungan Senyawa Katekin dan Epigalokatekin sebagai antioksidan dalam berbagai jenis teh. Jadi kesimpulannya pada penelitian ini bahwa katekin itu memiliki khasiat sebagai antioksidan. Kemudian ya, kandungan senyawa ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan pada berbagai teh akibat adanya proses fermentasi selama pengolahan. Proses fermentasi ini mengakibatkan kandungan senyawa katekin dan turunannya yaitu epigalokatekin galat dapat berkurang jumlahnya. Jadi dari ketiga teh, karena yang di sini yang diuji itu hanya 3 teh, teh hijau, teh hitam, dan teh oolong. Jadi yang paling tinggi ini teh hijau yang memiliki kandungan senyawa katekin itu adalah teh hijau. Jadi teh hijau itu yang memiliki kandungan katekin yang tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan teh putih, jadi yang memiliki kandungan antioksidan yang lebih tinggi itu adalah teh putih. Tapi kalau perbandingannya hanya teh hijau, teh hitam dengan teh oolong, yang paling tinggi itu adalah teh hijau. Makanya teh hijau ini biasanya yang banyak digunakan untuk kesehatan, atau untuk orang-orang yang sedang diet, atau untuk menambah antioksidan dalam tubuh, biasanya orang banyak mengkonsumsi antioksidan. Tapi bukan berarti teh hitam dengan teh oolong itu tidak mengandung antioksidan. Tidak, ada juga mengandung antioksidan. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Jadi hari ini kita belajar tentang pengolahan teh, kemudian kopi, coklat, kemudian tentang tembakau ya. Sebelum Ibu tutup, jadi untuk pembelajaran berikutnya kita tugaskan kepada kalian. Tadi kan sudah Ibu bagi kelompoknya, ada 2 kelompok. Jadi kamu di rumah akan membuat atau mengolah biji kopi beras menjadi kopi bubuk. Kamu lakukan di rumah secara berkelompok. Kemudian kamu videokan sebagai bentuk pembuktian bahwa kamu sudah melakukan itu. Kemudian kamu uji hasil dari kopi bubuk yang kamu hasilkan. Kemudian kamu buat presentasinya. Nah, itu akan kita presentasikan pada pertemuan kita berikutnya. Pertemuan berikutnya itu kita masih daring. Seperti itu ya. Paham? Paham tugas kamu? Cara berkelompok, praktik membuat kopi bubuk. Prosesnya sudah tahu ya.
Nah, nanti akan Ibu share LKPD-nya. Seperti itu. Nah, sebelum Ibu tutup, 2 orang lah untuk menyampaikan kesimpulan atau pengalaman yang kamu dapat selama pembelajaran kali ini. Silakan, siapa? Yang akan mungkin menyampaikan kesan-kesannya dalam pembelajaran kali ini, atau mungkin ilmu yang didapat, kesimpulannya apa? Siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Rusti. Saya dapat menyimpulkan, jadi bahan penyegar itu ada kopi, teh, coklat, tembakau. Bahan penyegar ini bisa diolah menjadi produk setengah jadi dan jadi. Contohnya, produk yang setengah jadi pada biji kopi. Sedangkan contoh produk yang sudah jadi yaitu kopi bubuk. Udah itu aja, Bu. Ibu. Oke, ya. Ya, jadi tadi Rusti terima kasih sudah menyampaikan kesimpulannya. Jadi bahan penyegar bisa diolah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang bisa langsung dikonsumsi. Kemudian berikutnya silahkan siapa yang mau menyampaikan pengalamannya atau kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Saya, Bu, Vina. Oke, Vina. Silahkan, Vina. Saya baru tahu, Bu, teh itu ada beberapa macam jenis, yaitu teh putih, teh hijau, teh oolong, dan teh hitam. Oke, jadi ya kita belajar, rupanya teh itu ada berbagai jenis ya. Mungkin kita di rumah seringnya pakai teh celup gitu ya, cuman nggak tahu itu teh bagian yang mana gitu. Teh hitam, teh oolong. Jadi kalau teh celup yang biasanya misalnya kalau kita sebut merek misalnya kapal api. Misalnya apa ya? Sosro gitu. Itu teh apa? Renja. Ya, itu termasuk ke dalam teh apa? Golongan teh apa? Teh hitam. Iya, teh hitam. Mungkin yang sering kita konsumsi di rumah itu masuk ke dalam golongan teh hitam. Ya. Oke, terima kasih Vina. Oke, jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jadi jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita presentasi tentang apa yang sudah kamu lakukan di rumah, yaitu pengolahan kopi bubuk. Ya, jadi tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat belajar. Sebelum kita tutup hari ini, kita tutup dengan doa dulu. Silahkan Ketua Kelas Puja untuk memimpin pembacaan doa. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa. Selesai. Oke, terima kasih Puja. Semoga kegiatan kita dari awal hingga akhir dapat kalian ambil manfaatnya, dapat menjadi ilmu tambahan untuk kita. Kemudian nanti suatu saat bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, terima kasih dari Ibu. Tetap jaga kesehatan ya, tetap semangat belajar. Dari Ibu jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu.